aku Agnes Gracia Nirta Dewi Hamin sebagai pewawancara. Hai, aku Lutfia Khairinisa sebagai pewawancara. Halo, perkenalkan aku Andika Wibowo sebagai narasumber 1. Halo, kenalin aku Farah Nabila Zaranmiala dan aku di sini sebagai narasumber kedua. Halo, aku Faira Diza Berliansyah sebagai editor dan kameramen. Hai, Kenalin aku Agnes. aku Lam. Kita dari kelompok 1 kelas pidana kodifikasi J. Hari ini kita mau bahas apa sih? Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas terkait residivis nih, beserta contoh kasus yang mungkin dari para teman-teman yang nonton ada yang nggak tahu residivis itu apa. Nah, kita mau bahas nih sekarang. Biar makin gak lama-lama lagi dan makin gak penasaran juga, gimana kalau kita langsung panggil aja narasumber pertama kita? Oke. Halo. Halo. Boleh kenalin diri dulu nggak? Oke, perkenalkan nama aku Andika Wibowo, aku mahasiswa Fakultas Hukum UNS semester 3. Jadi kamu kan sebagai narasumber kita untuk bahas soal residivis kan? Yeah. Nah, biar pembahasannya makin jelas gitu, kita harus tahu dulu kan pengertian dari residivis. Jadi residivis itu apa sih? Jadi residivis itu merupakan pengulangan tindak pidana oleh seseorang yang telah mendapatkan putusan akhir dari kejahatan yang telah ia lakukan sebelumnya. Untuk pelakunya sendiri itu dinamakan dengan residif gitu. Dan pada umumnya residivis itu dibagi menjadi 2, yaitu residivis umum sama residivis khusus. Nah, residivis umum dan residivis khusus ini tuh apa sih? Untuk residivis umum itu merupakan kayak dimana seseorang disebut mengulang kejahatan pidana meski perbuatannya ini tidak serupa. Jadi kalau misalkan sebelumnya dia habis mencuri, besoknya kayak membunuh mungkin bisa gitu. Tapi untuk residivis khusus itu pengulangannya serupa gitu. Oh, berarti singkatnya residivis ini tuh pengulangan tindak pidana oleh seseorang yang sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Ya, betul. Nah, jadi perbuatannya itu bisa berbeda dari perbuatan sebelumnya atau bisa juga sama. Iya, betul. Selanjutnya tuh aku punya pertanyaan. Jadi mengenai residivis ini, pengaturan hukumnya itu bagaimana ya? Untuk ketentuan residivis itu diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan pasal 386, 387, dan 388 KUHP, dan buku 3 KUHP tentang pelanggaran yang ada 14 jenis. Nah, aku punya pertanyaan selanjutnya. Jadi itu pertanyaannya tuh dari rasa penasaran aku ya, kenapa seseorang tuh bisa sampai melakukan tindak pidana lagi gitu atau menjadi seorang residivis. Nah, menurut kamu tuh kira-kira apa gitu faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi residivis? Oke, untuk faktor penyebab seseorang itu bisa menjadi residivis itu ada tiga penyebabnya. Yang pertama itu dari faktor internal, lalu ada faktor kebiasaan, lalu juga yang terakhir itu ada faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri itu meliputi kontrol diri yang lemah, terus adanya ketagihan, adanya niat, juga serta adanya keahlian. Lalu untuk faktor yang kebiasaan itu dilakukan oleh seseorang yang melakukan pengulangan kejahatan dari yang biasa ia lakukan sehingga tidak adanya kesadaran diri untuk berhenti tidak melakukan tindakan kejahatan lagi. Lalu untuk faktor eksternal itu mungkin dari luar ya, bisa dari lingkungan atau juga bisa dari keluarga atau juga bisa dari ekonomi seperti itu. Oke, makasih ya kamu udah mau ngejelasin ke kita soal apa itu residivis. Jadi makin paham juga nih soal residivis itu apa sih. Nah, aku mau nanya, kamu kira-kira tahu nggak kasus-kasus nyata yang terjadi soal residivis ini? Oke, untuk kasusnya ya, kebetulan aku kemarin habis aja nih riset mengenai kasus residivis tersebut. Jadi mungkin aku bisa bacain aja ya. Oke. Ini berada di Kabupaten Siak, di mana ada 2 orang, itu namanya si Rahmat sama si Eko ini mencuri 10 jenjang kelapa sawit. Untuk cerita singkatnya itu, kenapa dia bisa ketangkep? Jadi pertamanya ada satpam itu namanya Ruslan Damanik dan juga Pak Man namanya. Nah, itu merupakan satpam di PT Ifomas Tunggal sedang melakukan patroli di area tersebut lah.
Saksi ini bersama saksi satunya itu melihat terdakwa mengambil kelapa sawit tanpa seizin PT Infomas gitu. Juga melihat katanya si Eko itu mengawasi tempat terdakwa sedang mengambil kelapa sawit. Jadi terdakwa itu ngambil kelapa sawit itu caranya tuh memotong tandan kelapa dengan menggunakan egrek. Selanjutnya setelah terpotong itu kelapa sawit terjatuh ke tanah, kemudian terdakwa mengumpulkan kelapa sawitnya dan saudara Eko ini mengawasi gitu tempat terdakwa yang sedang mengambil kelapa sawit. Nah, sayangnya mereka tuh ketahuan, terus ketangkep sama saksi 2 satpam itu. Diketahui ternyata si Eko ini juga pernah melakukan pencurian di PT Infomas Tunggal, tempat di mana dia juga ngambil kelapa sawit itu kemarin gitu. Oh, berarti dari yang aku simpulin dari kasus ini tuh termasuk jenis residivis khusus ya? Iya benar. Soalnya perbuatan yang diulangi dengan perbuatan yang sebelumnya itu sama, serupa, mencuri. Iya. Oke. Gitu. Makasih ya Dika udah mau menjadi narasumber sama-sama. kita ngejelasin soal residivis. Makasih. Selanjutnya kita akan bersama narasumber kedua kita yang akan membahas soal residivis juga tapi lebih dalam lagi. Oke guys, balik lagi sama aku Latifah Khairnisa. Nah, di sini aku bakal melanjutkan pembahasan terkait residivis, tapi kali ini secara khusus dan melanjutkan kasus yang sebelumnya udah dibahas sama narasumber satu yaitu Dika. Nah, sebelumnya di sini aku mau kenalin dulu nih sama narasumber kedua kita yaitu Hai semuanya, kenalin aku Farah Nabila. Aku mahasiswi semester 3 Fakultas Hukum dari UNS dan di sini aku akan menjadi narasumber dari podcast kali ini. Baik, makasih atas perkenalannya. Sekarang kita lanjut untuk ke pertanyaan pertamanya ya, karena aku masih penasaran nih terkait residivis ini dan contoh kasus yang tadi sebelumnya udah dibahas. Nah, pertanyaan pertama, apa pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa residivis yang sebelumnya dibahas itu? Oke, jadi di kasus ini gitu ya, majelis hakim itu berpendapat kalau misalnya perbuatan ini itu udah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum gitu. Nah, karena dari fakta-faktanya itu tuh udah memenuhi syarat minimal lah gitu. Jadi syarat minimalnya itu harus ada alat buktinya. Dan di sini tuh udah ketemu nih alat buktinya apa gitu. Jadi dan pasal ataupun pasal landasannya itu tuh ada di pasal 363 dari ayat 1 KUHP yang dimana itu udah terpenuhi semua, maka si terdakwa ini tuh udah sah untuk ditahan gitu. Oke, menarik banget untuk jawabannya nih. Ada pertanyaan selanjutnya yang terkait yang sebelumnya aku tanya nih. Jadi apa sih yang jadi landasan yuridis terdakwa untuk dinyatakan bersalah? Oke, jadi landasan yuridisnya itu sebenarnya ada di undang-undang ya, Undang-Undang Pasal 22 ayat 4, ini aku baca nggak apa-apa ya? Boleh. Dari Undang-Undang Pasal 22 ayat 4 nomor 8 tahun 1981. Nah, ini tuh khusus membahas tentang hukum acara pidana. Nah, karena di dalam undang-undang ini unsurnya sudah terpenuhi oleh si terdakwa tadi, nah jadi dia ini udah sah untuk ditangkap kayak aku bilang tadi gitu. Oke, sangat rinci ya jawabannya bener. Kak. Nih, selanjutnya aku penasaran nih kenapa terdakwa ini dibilang residivis? Apa alasannya? Oh gitu, jadi sebenarnya in general gitu ya, residivis itu kan terjadi kalau misalnya ada tindak kejahatan kurang dari 5 tahun. Nah, di kasus ini terdakwa ini itu melakukan kejahatan yang sama sejenis kurang dari waktu 5 tahun gitu. Jadi dulu tuh dia udah pernah mencuri juga di tahun 2018, terus dia mencuri lagi di kasus ini di tahun 2021 gitu. Dan udah diputusin juga sama hakim dari penjara selama 10 bulan. Jadi ya itu kenapa dia disebut oleh residivis. Oke, bagus banget jawabannya nih. Aku makin paham nih apa sih residivis dan apa kaitannya sama kasus yang kita bahas. Nah, selanjutnya aku mau nanya lagi, boleh kan? Boleh banget. Nah, gimana sih penjatuhan pidana terhadap terdakwa? Terdakwa ini dari hasil riset aku gitu ya, jadi terdakwa akhirnya dia dipenjara dengan pertimbangan hakim, dia itu dipenjara selama 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan gitu. Oke, selanjutnya dalam residivis kan ada tenggat waktu ya, seperti yang tadi udah di-mention. Nah, seseorang masih bisa dikatakan residivis setelah melakukan suatu perbuatan. Lalu, bagaimana terkait dengan kasus ini? Nah,
kayak yang udah aku bilang tadi ya, berarti ya. Jadi kan di kasus ini dia itu mengulangi kejahatan yang sama kurang dari 5 tahun dan sebelumnya sudah ada putusan hakim yang dijalanin gitu. Jadi karena dia di 2018 udah membuat suatu kejahatan, terus diulang lagi di tahun 2021, nah jadi dia disebut residivis. Gitu. Jadi aku bisa kasih kesimpulan kalau residivis tuh dibilang kalau misalkan udah ada putusan hakim yang ingkrah gitu ya, terus dia ngelakuin kejahatan lagi, itu dibilang residivis. Iya benar. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Nih, apabila seorang melakukan pengulangan perbuatan yang sama dengan perbuatan sebelumnya atau berbeda dalam residivis, bagaimana sih penjelasannya? Terus bagaimana mengenai kasus ini? Aku kepo nih, jadi boleh dong dijelasin. Oke, boleh. Jadi kayak yang udah dijelasin sama narasumber yang pertama tadi ya, kalau residivis itu kan ada dua, umum dan khusus. Nah, kalau kita lihat dari kasus ini tuh dia tuh termasuk residivis khusus gitu, karena dia melakukan kejahatan dan dengan kejahatan yang sejenis pula gitu kan. Nah, jadi dalam kasus ini si terdakwa Rahmat bin Akmal ini dia sudah terbukti secara sah kalau misalnya dia ini udah mencuri gitu ya istilahnya, dan mencurinya ini juga dengan dengan nominal yang besar gitu ya, karena itu kan 10 jenjang kelapa sawit dan itu nominalnya kayak aku udah baca-baca tadi itu sekitar 1 jutaan lebih gitu. Wah, ya. gede Jadi banget. emang parah sih ini Iya, ya gitu. banget Nah, ya. jadi kalau misalnya kita lihat dari putusan yang ini gitu, nah kita tuh memang bisa menyimpulkan kalau si Rahmat ini itu termasuk residivis gitu, yang aku bilang tadi residivis khusus, karena dia udah mengulangi perbuatannya, udah dipenjara sebelumnya, diulangi lagi dengan kejahatan yang sama, dan kurang dari waktu 5 tahun gitu ya, seperti aku bilang tadi. Gitu. Makasih banget jawabannya Iya, Kak sama-sama Farah. banget. Itu sangat-sangat bikin aku paham dan menyerapi apa sih residivis dan kaitannya dengan kasus ini. Aku harap penonton juga paham ya, karena penjelasannya itu udah rinci banget dari narasumber 1 sampai narasumber kedua ini. Terima kasih atas Terima kasih. ketersediaannya. Terima kasih teman-teman.